Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi Wulan Rahmawati dengan NIM P713121240069 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan reka 64. Nah, teman-teman, kita semua pasti mau kan hidup sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit. Salah satu cara yang paling sederhana tapi sangat penting untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS. Di video ini kita akan membahas apa itu PHBS, kenapa penting, contoh-contohnya, serta bagaimana cara kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu PHBS? PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran diri sehingga kita dan orang di sekitar kita bisa menjaga kesehatan. PHBS ini mencakup berbagai kebiasaan sederhana yang jika dilakukan secara rutin akan berdampak besar pada kualitas hidup kita. Tujuan PHBS bukan cuma untuk mencegah penyakit ya, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi ini bukan sekedar aturan kesehatan, tapi gaya hidup yang harus dibiasakan. Kenapa PHBS penting? Kalau kita lihat, banyak ya penyakit yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan kebiasaan hidup bersih. Misalnya diare, ispa, penyakit kulit, sampai penyakit menular lain seperti demam berdarah. Semua itu seringkali berasal dari kebiasaan sehari-hari yang kurang bersih. PHBS sendiri memutus rantai penularan penyakit, menghemat biaya pengobatan, dan tentu saja membuat tubuh lebih sehat dan produktif. PHBS itu luas ya, tapi ada beberapa contoh penting yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama yakni mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kelihatannya sepele, tapi mencuci tangan dengan benar sebelum makan, setelah dari toilet, atau setelah memegang barang yang kotor itu bisa mengurangi resiko penyakit. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Seimbangkan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lalu hindari makanan yang terlalu banyak gula, garam, maupun lemak. Dan yang ketiga, menggunakan air bersih. Air adalah sumber kehidupan, tapi juga bisa jadi sumber penyakit kalau tidak bersih. Pastikan air yang kita gunakan itu layak dikonsumsi ya. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Seperti buang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah secara rutin, dan jangan biarkan genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Lalu yang kelima itu berolahraga secara teratur minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu ya. Olahraga itu membantu menjaga kebugaran, memperkuat imun, dan membantu tubuh lebih bertenaga. Keenam, tidak merokok di dalam rumah maupun di tempat umum. Asap rokok sendiri bukan hanya berbahaya bagi perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Lalu yang ketujuh, menjaga kebersihan diri, seperti mandi secara rutin, mengganti pakaian yang sudah bersih, serta merawat kuku dan rambut. PHBS juga bisa juga dimulai dari rumah. Keluarga adalah tempat terbaik untuk membiasakan pola hidup sehat, misalnya menyediakan makanan sehat di rumah, lalu mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga ventilasi rumah supaya udara segar masuk, lalu membersihkan kamar tidur secara rutin. Jika semua anggota keluarga terbiasa, PHBS itu akan menjadi kebiasaan yang otomatis dilakukan tanpa harus diingatkan lagi ya teman-teman. Lalu apa saja ya dampak positif PHBS? Kalau kita rutin menerapkan PHBS, manfaatnya bisa langsung terasa seperti yang pertama, tubuh lebih sehat dan jarang sakit. Lalu lingkungan rumah menjadi lebih nyaman. Lalu yang ketiga, pengeluaran untuk berobat berkurang. Lalu anak-anak bisa tumbuh sehat dan aktif.
Kelima, kualitas hidup tentunya bisa meningkat ya teman-teman. Lalu apa saja tantangan dan cara mengatasinya? Memang sih menerapkan PHBS itu awalnya tidak mudah. Ada saja alasan seperti lupa, malas, atau tidak sempat. Tapi sebenarnya semua itu bisa diatasi kalau kita mulai dari langkah kecil. Misalnya pasang pengingat di rumah untuk mencuci tangan, lalu sediakan tempat sampah yang memadai, lalu kita bisa ajak keluarga atau teman untuk saling mengingatkan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, PHBS itu bukan hal yang rumit atau mahal ya. Justru ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Mulailah dari diri sendiri, biasakan dalam keluarga dan sebarkan di lingkungan sekitar. Ingat ya teman-teman, kesehatan itu investasi jangka panjang. Dengan PHBS, kita bisa hidup lebih sehat, produktif, dan tentu saja lebih bahagia. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita tentang Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Yuk mulai sekarang kita terapkan PHBS setiap hari, karena perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.